servernya ditaruh di mana ini? Web servernya dibikin di sini Pak. Ini kayak masih web server tingkat ringan, jadi dia tuh nggak nyimpen database, cuma data secara real time doang. Ini misalnya nih ya, kita praktekin aja misalnya kan ini errornya 0, bar itu udah pas banget sama nilai poinnya ya. Nah misalnya kalau airnya naik, errornya makin jauh, makin dekat berarti errornya makin tinggi. Ya, distance-nya kebaca ya, ini dari jarak ini dibaca oleh ultrasonic ini. Nah ini kan 10 nih Pak, errornya kan tinggi, nah dia cepat membuangnya. Oh iya. Nanti makin turun, dia makin pelan nanti. Ya. Nanti bisa dilihat di sini. Speednya juga akan ada makin dekat dia makin menurun. Oh iya. Di kecepatan itu ya. Makin lama makin pelan. Sampai di error 0 dia bakal berhenti. Oh iya. Ini distance-nya 10. Distance-nya 11. Distance tuh ini jarak dari sensor ini Pak. Jarak dari sensor ke permukaan air. Ya. Selain itu di web servernya juga ini bisa kita konfigurasi juga Pak. Misalnya kita mau ngatur parameternya yang AP, KI, KD. Nah ini tuh buat parameter seberapa cepat biar kita nyampe ke titik idealnya gitu. Pakai perhitungan integral gitu. Tinggi idealnya bisa diatur juga di sini. Bisa tinggi idealnya. Misalnya kan tadi 13, kita atur jadi 12, jadi 10 bisa. Terus selain itu juga di sini ada konfigurasi isi. Ini secara manual. Jadi kayak ya ini pengennya dikosongin, kita bisa pencet ini dia kuras. Nah dia langsung ngisi pakai kecepatan maksimum dia. Oh iya. Misalnya ngisi berarti kan ngambil dari sini ke sini pakai kecepatan maksimum dia. Ya. Kan cuma sih bakal ngisi ke sini ya. Ya. Tadi mau nyobain nggak? Cobain. Tinggal pencet aja, misalnya kita mau mengubah nilainya, misalnya nilai tengah misalnya diubah. Nah tadi kan itu kita fullin aja 20 misalnya kan biar agak jauh. Nah dia disimpan terus dia, nah idealnya udah jadi 20 cm Pak. 20 cm ya. Nah di sininya kan, nah ini kan errornya 0, jadi dia makin jauh kan tadi nggak terlalu tinggi kayak tadi. Oke, sekarang jelasin apa aja microcontroller yang dipakai dan komponen apa aja yang dipakai. Di sini tuh ada ESP32. Di sini jadi kayak otak utamanya dia. Ya. Selain itu dia juga buat nyimpan web server kan. Jadi kita nggak pakai Arduino karena kalau Arduino kan perlu tambahan modul WiFi. Jadi di sini kan udah lebih built-in. Oh iya. Udah terintegrasi dari web. Bisa kita bikin web, bisa udah ada modul WiFi-nya juga. Terus di sini ada motor driver. Nah ini jadi dia mengirim sinyal dari ESP ke sini buat ngatur gerakin ininya nih, yang pump masuk apa keluarnya gitu. Jadi dia yang ngatur kecepatannya tuh ini berdasarkan output dari sini gitu. Kalau ini tuh buat button sebelah ini buat mati nyalain motor drivernya aja Pak. Takut misalnya kita lagi di idlein gitu, ditinggalin, jadi nggak jadi kayak misalnya kita pengen tinggi aja, ya udah kita stop gitu di sini kan ini defaultnya ngeran terus ya. Iya. Kalau ini tuh buat LCD ini, tapi buat power, jadi kalau kita ini dia bakal mati. Ya. Bagus. Kalau Udah diaplikasikan di irigasi sistem bisa. Kalau saya tuh mikirnya kayak kan kalau berhubung pakai saya tuh petani ya. Kadang kalau di musim kemarau dia harus nyedot jauh. Jadi tapi kalau kelebihan dia bakal banjir dan malah merusak padi, bisa gagal panen. Nah jadi saya pengennya tuh nanti bisa diintegrasikan di persawahan. Jadi ada air di atas ketinggian airnya. Jadi itu stabil sesuai dengan. ini bagus. Selain itu juga bisa didrainase kota-kota mungkin kalau misalnya kalau kering kan kadang kayak lumpur-lumpur mendap itu jadi bau kan, jadi biar agak kedorong sama air. Ini kebetulan outputnya kan kita pakai pump, mungkin nanti bisa juga jadi buka tutup drainase bisa kan ya. Misalnya kalau airnya udah penuh bukanya dikit aja, kalau misalnya kosong banget bukanya gede gitu. Jadi masuknya di water tank gitu, water tank. Bagus ini. Boleh saya minta kontak kalian?